Apakah bisa mendengar suara saya, Nye? Bisa tuh. Oke, kita ke pertemuan 12-13 hari ini. Peran dan fungsi Majelis Pertimbangan Kode Etik atau Asosiasi Profesi ini sudah muncul ya. Kecilkan dikit. Oke, kode etik profesi adalah norma atau azas yang diterima suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Nah, ketika Anda melakukan pelanggaran kode etik, maka akan ada sanksi moral maupun sanksi dari dikeluarkan dari organisasi. Kenapa sih harus ada tujuan ada kode etik? Karena itu untuk menjunjung tinggi martabat profesi, kemudian menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian para anggota profesi, meningkatkan mutu profesi, meningkatkan mutu organisasi, meningkatkan layanan, kemudian juga akan memberikan batasan-batasan mengenai apa sih yang diperbolehkan do and don't atau tidak diperbolehkan di dalam suatu profesi tertentu yang harus dimiliki. Biasanya sanksi dalam pelanggaran kode etik itu ada 2 jenis, sanksi moral dan sanksi dikeluarkan dari organisasi. Biasanya di sini akan ada suatu dewan kehormatan atau komisi. Jadi suatu profesi biasanya akan punya ADART atau anggaran dasar, anggaran rumah tangga, desainnya seperti apa, jika melakukan pelanggaran siapa yang memutuskan, kemudian siapa yang akan melakukan tindakan atau judgement atau komisi yang memang diberikan tugas untuk melakukan atau mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan atau memberikan sanksi-sanksi yang ada di dalam profesi tersebut. Fungsinya untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis atau berisikan ketentuan profesional seperti kewajiban melapor jika ada teman sejawat yang melanggar kode etik. Nah, kode etik profesi merupakan dari etika profesi. Ini lanjutan, kita punya norma-norma umum yang berlaku di dalam masyarakat. Sedangkan kalau di kode etik profesi ini akan disesuaikan juga dengan hak dan tanggung jawab serta kewajiban dari profesi tersebut yang lebih spesifik. Misalnya K3, kemudian juga atau hukum, atau seorang pengacara, atau lawyer, dan yang lainnya. Kemudian kode etik profesi adalah sistem norma aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah, dan perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional. Jadi kalau misalnya Anda nanti ikut asosiasi dosen perguruan tinggi atau misalnya asosiasi ahli K3 atau asosiasi kesehatan kerja atau asosiasi apapun itu sehubungan dengan profesi Anda yang nanti akan hubungannya dengan keselamatan dan kesehatan kerja atau juga mungkin Anda menambahkan di lingkungan, Anda harus mengikuti kode etik yang ada di dalam aturan tersebut. Nah, seperti yang disampaikan tadi, asosiasi profesi memiliki kode etik dan biasanya itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nih, apa sih fungsinya? Karena memberi pedoman tiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang harus dilakukan dia, kemudian sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Jadi kewajibannya apa, wewenangnya apa, jangan sampai wewenangnya itu melebihi wewenang yang seharusnya, kemudian akan bertindak arogan pada kondisi-kondisi tertentu pada suatu lingkup masyarakat. Kemudian mencegah campur tangan dari pihak luar organisasi profesi tentang hubungan etika dan keanggotaan profesi. Jadi orang lain tidak boleh mencampur aduk atau memberikan kewenangan di situ.
nggak boleh campur tangannya, tidak boleh melebihi ADART. Kemudian ada juga peran dan fungsi majelis pertimbangan etika profesi, misalnya tenaga kesehatan ada dokter, ada bidan, ada asosiasi profesi. Kalau di kebidanan biasanya IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia, di situ biasanya ada dewan etik, kemudian dewan komisi tertentu, kemudian ada juga bidan. Kalau di sini ada Majelis Pertimbangan Etik Profesi, ada dasarnya pasal 4 untuk Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan. Di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992, kemudian keputusan Presiden tahun 1995 tentang pembentukan Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan. Kenapa sih di sini dasar pembentukannya? Karena Majelis Pertimbangan Etik Profesi ini bisa berfungsi untuk memberikan pertimbangan, pembinaan, dan melaksanakan pengawasan terhadap profesi tenaga kesehatan atau sarana pelayanan ke medis. Kemudian juga ada Peraturan Nomor 1 Tahun 88, Pasal 11, yaitu pembinaan pengawasan terhadap dokter gigi, nakes dalam menjalankan profesi. Jadi kalau ketika kita ada malpraktek dan sebagainya. Nah, ini akan menjadi pertimbangan Majelis Pertimbangan Etika Profesi untuk melihat apakah suatu kasus malpraktek yang dianggap malpraktek itu benar-benar malpraktek atau enggak. Dia kan pasti akan ada data-datanya, mereka akan melakukan investigasi, kemudian melihat data yang ada, melihat witness atau saksi, kemudian dari laporan dari dua belah pihak untuk nanti menentukan apakah dalam suatu kasus tertentu apakah benar itu ada pelanggaran kode etik profesi. Di sini tugas MDTK meneliti dan menentukan. Nah, menelitinya dengan cara investigasi. Kemudian dari data yang terkumpul menentukan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi. Nah, standar profesi itu pasti ada. Misalnya dokter harus melakukan A, B, C, D, E, F, G sebelum melakukan diagnosa. Kemudian bidan juga harus melakukan A, B, C, D, E, F, G dulu sebelum melakukan tindakan dan sebagainya. Itu harus ada di standar profesi itu dan dilakukan tenaga kerja kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan. Nah, kalau di Anda adalah memberikan pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja. Bagaimana profesi K3, sosial profesi K3 itu tidak terlepas dari, hilang ya. Oke. Sebentar, sempat hilang. Oh. Apakah muncul PDF-nya? Halo? Sudah kelihatan, Bu. Oke, bagaimana dengan profesi K3 ya? Apakah di asosiasi profesi K3 ada standar-standar tertentu tadi yang tidak terpisah dari anggaran dasar ataupun ADART atau anggaran dasar atau anggaran rumah tangga? Nah, ini salah satu contoh peraturan tentang kompetensi K3 di bidang konstruksi, standar kompetensi ilmiah golongan pokok jasa arsitektur dan teknik sipil, kemudian analisis dan uji teknik bidang K3 di konstruksi. Nah, kode etik Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Indonesia A2K4 Indonesia. Jadi ini apa sih kode etiknya? Setiap anggota wajib menjunjung tinggi dan mengamalkan kode etik profesi.
Kemudian dia harus melaksanakan tugasnya berpedoman menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan ketentuan lain yang berlaku dengan sebaik-baiknya, loyal dan bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan tugasnya, dan dalam melaksanakan profesi tidak menjanjikan dan tidak terpengaruh terhadap janji-janji atau hasil apapun yang hendaknya melemahkan keutuhan, kesatuan, solidaritas organisasi ini atau ketidakkondusifan suatu organisasi dalam mengambil keuntungan demi keuntungan pribadi. Jadi ini biasanya kadang ada beberapa yang ahli K3, dia biasanya akan bekerja untuk memastikan suatu bangunan atau konstruksi atau pembangunan itu sesuai dengan standar keselamatan. Nah, seringkali kita melihat ada beberapa yang melakukan pengurangan standar K3 itu karena alasan misalnya keuangan maupun juga waktu atau mungkin juga kompetensinya yang tidak memadai. Nah, kadang ini, Pak, kita pakai ini saja Pak, gampang nanti. Atau misalnya, Pak, ini kan SWL-nya kekuatannya kalau semen perbandingan dengan pasir dan semen itu harusnya 1:1 itu Pak. Pak, kita 1:1,5 Pak. Soalnya kan boros sekali lah, yang setengahnya bisa untuk yang lain-lain Pak. Nah, seperti itu kan standar akan mempengaruhi keselamatan. Atau yang punya standar tertentu harus dikurangi karena alasan ekonomi, ada alasan keuangan, dan akhirnya Anda dijanjikan untuk material-material lain yang akan masuk pada diri Anda sendiri. Nah, itu sangat bertentangan dengan standar organisasi atau etika profesi tadi. Wah, banyak misalnya yang harusnya 1:1, kalau 1:1,5, atau yang harusnya semakin encer misalnya, harusnya padat diencerin. Nah, itu akan saving uang banyak, keuntungan. Korupsi akan mulai dari situ. Nah, itu yang akan menjadi pelanggaran suatu etika. Kemudian apabila ada anggota yang mengetahui atau mendapati keadaan pasal di atas, jadi kalau ada misalnya Anda sesama orang AK3 konsumsi, oh kayak malah oke banget toh, sudah di bangunan tertentu sebenarnya itu nggak aman, dia bilang berani statement aman karena dibayar berapa dengan pihak kontraktor atau yang lainnya. Nah, seperti itu harus menginformasikan ke pengurus pusat wilayah cabang untuk mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan organisasi. Kemudian juga harus hati-hati menyebarluaskan atau menerapkan setiap penemuan teknik atau teknologi baru di bidang K3 yang belum diuji kebenarannya. Nah, ini juga, oh ada ide baru. Ini aku pengalamanku dulu melakukan ini, tak coba shortcut di sini nggak apa-apa kok dicoba shortcut. Padahal mungkin dulu tidak terjadi kecelakaan karena beruntung. Tapi sebenarnya itu punya potensi bahaya baru yang mungkin belum diaplikasikan. Atau pemakaian, oh Pak ini kita punya barang baru Pak, kuat terhadap kekuatan standar ini, mau dipukul sampai berapa newton itu tidak akan patah dan yang lainnya, padahal itu hanya lip service atau sekedar memberikan informasi penjualan, padahal kalau realnya diuji dan dites sesuai standar konstruksi itu nggak kuat, misalnya seperti itu. Harus ada Anda harus ada uji kebenarnya, uji laboratorium biasanya ada standarnya. Jadi kadang kalau orang konstruksi itu akan ada uji semen, ada uji macam-macam, ada kekuatan bending kalau untuk besi dan yang lainnya, macam-macam. Kemudian anggota hanya boleh memberikan keterangan atau saran yang dapat dilaksanakan dan dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian mengutamakan kepentingan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan orang lain di tempat kegiatan kerja di mana yang bersangkutan berada dan bekerja. Kemudian juga harus menjaga kerahasiaan jabatan dan rahasia data organisasi menyangkut pengembangan usaha, detail bakuan kompetensi, modul, dan yang lainnya.
kecuali telah dipublikasikan atau menjadi milik publik. Jadi misalnya mereka membuat bakuan kompetensi. Jadi kalau anggota K3 profesi itu ada levelingnya, ada yang mudia, madya, pratama. Ketika itu belum disahkan, belum dipublikasikan, nggak boleh dikeluarkan. Atau punya modul-modul pelatihan yang hanya boleh dimiliki A2 K4. Dan itu pelatihan yang berbayar, nggak boleh sembarangan langsung upload di YouTube atau Gmail atau apapun yang bisa di-searching kalau itu memang masih menjadi bahan material yang memang hanya miliknya A2 K4 dan memang tidak dipublikasikan. Karena material itu, untuk mendapat material itu Anda harus melakukan sertifikasi atau data-data atau Anda harus ikut ujiannya. Nah, itu kerahasiaan. Kemudian tapi kalau itu memang sudah distempel, harus ke kementerian, sudah diakses bisa di kementerian dan itu menjadi milik umum, boleh. Kemudian anggota juga wajib memegang, menjaga kerahasiaan jabatan dan kerahasiaan hasil pemeriksaan investigasi sebagai ahli K3. Jadi misalnya ada suatu kejadian konstruksi ambruk, seperti misalnya dulu ada yang kalau konstruksi itu MRT atau saya lupa yang bangunan terowongan apa ternyata ambruk padahal belum diresmikan. Nah, Anda misalnya menjadi orang yang dianggap ahli K3 expert, ketika Anda diminta ikut terlibat untuk menyelidiki kejadian tersebut, Anda seharusnya tidak langsung memberikan statement ketika didekati oleh wartawan atau yang lain, karena jangan sampai mendiskreditkan atau mengambil keputusan yang bersifat sementara, belum fix, itu hanya sebagian dari bagian investigasi, tapi Anda sudah blow out atau keluarkan ke publik atau ke media. Nah, itu juga berbahaya. Jadi ketika Anda melakukan pemeriksaan investigasi, Anda harus menjaga kerahasiaan jabatan kecuali nanti itu sudah menjadi suatu rangkuman tim, misalnya Anda terlibat di grup atau misalnya KNKT atau mungkin di asosiasi yang memang menyelidiki konstruksi kegagalan konstruksi tersebut, Anda baru boleh statement kalau memang itu sudah menjadi keputusan final dan itu yang memang menjadi press release dari organisasi ataupun yang meng-hire Anda sebagai ahli K3 konstruksi. Kemudian memberikan pelayanan terbaik pada pihak lain yang dianggap perlu. Kemudian ada di pasal wajib saling menghormati dan menghargai antara anggota A2 K4 Indonesia dengan profesi lain. Kemudian juga selalu mengikuti perkembangan hukum ketenagakerjaan, ilmu pengetahuan, sosiologi dan teknologi K3 terkait dengan profesinya. Jadi Anda belajar tidak hanya di kampus, tapi ketika Anda masuk suatu organisasi, Anda sudah menjadi alumni, Anda bergerak di bidang profesi, misalnya K3 konstruksi, ya Anda harus menambah pengetahuan. Mungkin belum semua atau banyak aspek yang mungkin belum detail secara di kampus. Kampus masih umum, semua dimasukkan dikompres dalam 16 kali pertemuan. Tapi kalau Anda bekerja, Anda akan setiap hari menghadapi itu. Banyak ilmu baru, banyak hukum ketenagakerjaan baru, banyak metode-metode baru, banyak cara-cara bersosialisasi atau mensosialisasikan ilmu atau pengetahuan K3 di dalam ilmu atau perkembangan Anda sendiri sebagai K3. Nah, ini jangan takut untuk selalu belajar, karena pasti akan lebih banyak orang pintar K3 dibandingkan dosen-dosen Anda di luar sana. Akan sangat banyak sekali dengan banyak ilmu dan banyak pengalaman. Jangan lupa untuk menimba ilmu itu. Jangan jumawa dulu. Oh, aku udah lulusan D4 K3, wis semuanya tahu. Wah, Anda akan bekerja itu pasti merasa tidak ada apa-apanya gitu. Tapi ya teruslah belajar.
Kemudian setiap anggota mampu bersikap profesional, mandiri pada setiap keadaan dan menjalankan tugasnya sebagai ahli K3 konstruksi, misalnya ini. Jadi kalaupun bukan di K3 konstruksi, berarti Anda harus profesional dan mandiri menjalankan tugas ahli K3 sesuai bidang Anda. Ini juga ada Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia atau PAKI. Ini ahli kesehatan kerja, baik memiliki dasar pendidikan K3, kesehatan kerja, memiliki pengalaman kerja di bidang kesehatan kerja. Nah, ini mungkin kalau K3 itu ada teknis, keselamatan, dan kesehatan kerja. Nah, ini yang mungkin lebih banyak nanti di kesehatan kerja. Biasanya teman-teman ini yang banyak di rumah sakit atau pengawas atau penilai K3 atau penilai kesehatan kerja. Jadi lebih condong di kesehatan kerjanya. Jangan salah kalau D4K3 lebih banyak hygiene dan kita masih banyak dominan ke kesehatan kerja karena dulu di bawah FK dan mata kuliah kita banyak di situ, baru kita coba perbaiki dengan banyaknya beberapa dosen memiliki pengalaman di tempat kerja atau di konstruksi maupun di tambang atau di manufaktur. Ada beberapa sekarang sudah lengkap, lumayan lengkap background dari dosen-dosen kita, itu cukup memberikan informasi ke kemampuan Anda. Tidak full hanya kesehatan kerja, makanya laboratorium kita di 4. Nah, ini spesifik mungkin untuk di kesehatan kerja, sedikit menjelaskan tentang Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja. Ini tugas pokok PAKI, yaitu bersama pemerintah sebagai regulator dan fungsi sertifikasi dan memfasilitasi registrasi lisensi, penata keahlian dan fungsi menata organisasi, pendidikan, pelatihan, pelayanan ahli kesehatan kerja, pengembangan hubungan masyarakat, dan kerjasama berbagai pihak. Kemudian fasilitator dan merespon peningkatan kesejahteraan dengan fungsi fasilitasi pengembangan karir, sistem penghargaan, dan pelaksanaan hukum. Ini diharapkan PAKI ini diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi profesi ahli kesehatan kerja Indonesia dan menjadi badan pendamping pengembangan ilmu K3 baik dari sisi riset, praktikal, menggandeng universitas maupun institusi kesehatan dan industri. Oke, ini Majelis Pertimbangan Kode Etik ini akan kembali lagi pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setiap organisasi profesi. Nah, biasanya PAKI itu menjadi beberapa solusi teman-teman yang mungkin nanti bergerak di rumah sakit, karena seringkali untuk K3 itu bingung. Biasanya akan ditanyain STR, padahal STR itu tidak masuk di tempat kita, sedangkan kalau perawat, kebidanan, dan fisioterapi, dan yang lainnya biasanya akan ada asosiasi AOC atau STR tersebut. Nah, biasanya nanti mereka akan menghubungi PAKI dan menjadi anggota PAKI itu. Kalau dari SKM atau kesehatan masyarakat, biasanya Anda bisa masuk di dalam IAKMI gitu. Cuma kalau yang di D4, kita masih menunggu dari Asosiasi APTV K3, Perguruan Tinggi Vokasi K3, untuk bisa meluncurkan sertifikat kompetensi yang bisa disetarakan seperti STR itu, tapi kita masih menunggu karena memang juga baru terbentuk ya, untuk lebih nanti aplikasi di lapangan sama mensupport teman-teman untuk meyakinkan bahwa Anda profesi. Di kesehatan agak berbeda. Kalau secara industri itu dari AK3 itu sebenarnya fungsinya hampir sama dengan STR, cuma karena kementerian berbeda dan ruang lingkup berbeda, mereka agak sedikit belum menerima AK3U itu, karena dominannya kalau AK3U mekanikal, kesehatannya lebih sedikit, dominansinya lebih karena tenaga kerja, jadi lebih ke keselamatan kerjanya dibandingkan ke kesehatan kerjanya.
Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk slide-nya nanti saya bagikan untuk eh 28 ya ini ya. Untuk datanya nanti bisa saya screenshot. Saya coba cek dulu kalau misalnya saya bisa ke presensi, akan saya berikan ke presensi langsung luring saja, sebagai luring saja. Saya minta teman Kobit untuk screenshot ya, siapa yang hadir ini, 2 slide ini untuk saya nanti cross check namanya masing-masing. Kurang lebih begitu. Terima kasih atas atensi teman-teman untuk pagi ini.